Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok Afrila Wahyu Nelra, Ihsan Kamil, dan saya sendiri Misal Novelin Sakinah serta Noni Lucian Hanifah akan membacakan hasil diskusi kami dengan materi definisi ruang lingkup statistika. A. Statistika deskriptif dan statistika inferensial. 1. Pengertian statistika. Statistika adalah kumpulan data yang disajikan dalam bentuk tabel atau daftar yang berupa matriks, gambar, diagram, atau ukuran-ukuran tertentu. Statistika adalah cabang matematika yang secara khusus mengembangkan teknik-teknik pengelolaan angka serta pengetahuan mengenai pengumpulan data, klarifikasi data, pengolahan data, penarikan kesimpulan, dan pengambilan keputusan berdasarkan alasan yang kuat. Statistika dikategorikan menjadi dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Statistika deskriptif atau sering disebut dengan statistika dasar, yaitu statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistika hasil penelitian, namun tidak digunakan untuk generalisasi atau inferensi. Statistika yang menggunakan data pada suatu kelompok untuk menjelaskan dan menarik kesimpulan mengenai kelompok itu saja. Statistika untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap subjek yang diteliti melalui data sampel dan populasi sebagaimana adanya. Yang kedua, statistika inferensial, yang sering disebut juga sebagai statistika induktif, yang merupakan statistika digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan atau disimpulkan untuk populasi dari asal sampel itu sendiri. Statistika inferensial dikategorikan menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Statistika non-parametrik yaitu tidak menuntut terpenuhnya banyak asumsi, misalnya data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal. Metode statistika modern sering dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menginterpretasikan data kuantitatif. B. Populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek yang ingin diketahui besaran karakteristiknya. Sampel adalah sebagian objek populasi yang memiliki karakteristik sama dengan karakteristik populasinya yang ingin diketahui besaran karakteristiknya. Alasan pemilihan sampel antara lain adalah objek penelitian yang homogen, objek penelitian mudah rusak, penghematan biaya, masalah ketelitian, ukuran populasi, dan faktor ekonomis. Sampel dikatakan representatif jika ciri-ciri sampel yang berkaitan dengan tujuan penelitian sama atau hampir sama dengan ciri-ciri populasinya. Contohnya yaitu pimpinan Bumi Mataram Supermarket ingin mengetahui tanggapan para pelanggan atas layanan yang diberikannya, yaitu layanan pengiriman barang belanja. Untuk itu, pihak Bumi Mataram Supermarket meminta 50 orang pelanggan yang berkunjung pada minggu terakhir bulan Desember untuk mengisi sebuah daftar yang memuat beberapa pertanyaan. Selanjutnya, hasil akan digunakan untuk menaksir tanggapan seluruh pelanggannya. Dalam contoh di atas, populasinya adalah seluruh pelanggan yang berkunjung selama minggu terakhir bulan Desember, sedangkan sampelnya adalah ke-50 pelanggan yang menerima daftar pertanyaan. Metode penarikan sampel. Metode penarikan sampel atau disebut juga dengan prosedur sampling pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu teknik sampel probabilitas dan teknik sampel non-probabilitas. Teknik sampel probabilitas yaitu sampling probabilitas atau probability sampling.
teknik sampel non-probabilitas atau non-probability sampling. Sampel non-probabilitas terdiri dari sampel tersedia, sampel terpilih, sampel kuota, dan sampel bola salju. Sampel probabilitas. Tipe sampel probabilitas yang paling dasar adalah sampel random sederhana, di mana setiap individu atau subjek, elemen, peristiwa, atau unit dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai anggota sampel. Memilih teknik penarikan sampel. 4 hal yang perlu dipertimbangkan dalam memutuskan apakah peneliti perlu menggunakan penarikan sampel probabilitas atau non-probabilitas, yaitu 1. Tujuan penelitian, 2. Biaya versus nilai, 3. Keterbatasan. Demikianlah penjelasan materi dari kelompok 1. Lebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.